Halo, perkenalkan, nama saya Putu Natasha Ayu Payasa, NIM 17022551012, mahasiswa PSSKD PDIFK Unut dari kelompok SGD 5 dengan pembimbing Dr. Gigi Louis Cynthia Hutomo, spesialis ortodonti. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai teknik suturing dalam kedokteran gigi dalam rangka untuk memenuhi tugas praktikum preklinik 3. Suturing merupakan suatu tindakan untuk menyatukan jaringan atau ujung flap secara bersama-sama dan menahannya pada posisinya hingga terjadi proses penyembuhan luka. Suturing biasa dilakukan dengan bantuan silk atau benang bedah dan juga needle atau jarum bedah. Adapun tujuan dari suturing adalah mengurangi perdarahan pasca operasi, mempercepat proses penyembuhan luka, menyatukan kembali jaringan yang terputus, membuat tekanan yang adekuat sehingga luka dapat tertutup tanpa jarak, namun juga cukup longgar untuk menghindari iskemia dan nekrosis, dan juga mencegah infeksi pada luka terbuka akibat mikroorganisme. Sebelum memulai preklinik, jangan lupa menggunakan APD berupa masker dan handscoon. Alat dan bahan: scalpel handle dan blade untuk insisi flap. Sematkan blade pada scalpel dengan needle holder hingga terdengar bunyi klik. Needle holder untuk memegang needle. Cara penggunaannya, ibu jari dan jari manis dimasukkan ke dalam loop, jari tengah dan telunjuk sebagai stabilisator. Needle dan suture. Needle dipegang pada sepertiga lengkung proksimal dari panjang jarum dengan needle holder. Standard suture scissors untuk memotong suture. Pinset chirurgis untuk memegang mukosa. Pinset harus dipakai dengan prinsip memegang sumpit, di mana pinset merupakan perpanjangan dari telunjuk dan ibu jari. Pinset dental untuk memegang kelebihan suture saat dipotong. Dan suturing pad berbahan silikon. Pegang scalpel dengan pen grabs teknik seperti memegang pena. Lakukan insisi dengan memfokuskan tekanan pada sisi blade sesuai keperluan dengan sudut kemiringan 45 derajat. Yang pertama, saya membuat 5 insisi linear. Selanjutnya adalah insisi flap triangular atau sayatan bersudut. Setelah dibuat insisi, lakukan diseksi dengan membuat sayatan miring. Selanjutnya, flap trapezoid atau sayatan trapesium, yang juga diikuti dengan teknik diseksi untuk mendapatkan sayatan miring, yang bertujuan untuk memisahkan mukoperiosteum dari permukaan tulang. Insisi flap triangular biasa digunakan untuk odontektomi gigi molar 3 rahang bawah, sedangkan untuk insisi flap trapezoid digunakan pada anterior maxilla dan mandibula. Selanjutnya, saya juga membuat lubang berbentuk bundar berdiameter kurang lebih 2 cm sebagai soket pada praktikum preklinik kali ini. Simple interrupted suture, yang merupakan teknik suturing yang paling sering digunakan karena sederhana dan mudah dilakukan. Teknik ini menjahit tepi luka dengan satu jahitan, disimpul lalu digunting. Simpul dilakukan dengan memutar benang sebanyak 2 kali searah jarum jam pada needle holder, lalu jepit ujung benang dan masukkan loop yang sudah dibuat. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan 1 kali putaran berlawanan jarum jam. Kemudian lakukan kembali hal yang sama dengan 2 kali putaran searah jarum jam. Letakkan simpul pada salah satu sisi, jepit benang dengan pinset dental, lalu potong kelebihan benang. Keuntungan jahitan ini adalah mudah, kekuatan jahitan besar, kecil kemungkinan menjerat sistem sirkulasi sehingga mengurangi edema, mudah untuk mengatur tepi-tepi luka. Bila benang putus, hanya satu tempat yang terbuka. Dan bila terjadi infeksi, cukup dibuka jahitan di tempat yang terinfeksi. Kerugian dari jahitan ini adalah waktu insersi yang dibutuhkan cukup panjang dan memiliki resiko yang lebih besar dalam meninggalkan bekas jahitan dalam bentuk seperti jalur kereta api atau railroad scar. Lakukan teknik simple interrupted suture pada 5-6 jahitan. Simple continuous suture. Teknik ini diawali dengan membuat simple interrupted suture yang disimpul sebagai jahitan awal. Kemudian, jahitan diteruskan menjadi jahitan yang berseri, dibuat dari benang yang terus-menerus menyambung.
Simpul hanya terdapat pada jahitan pertama dan jahitan terakhir. Simple continuous suture sangat sederhana, sama seperti kita menjelujur baju. Adapun keuntungan dari teknik ini adalah teknik jahitan ini menghasilkan jahitan yang lebih rapi. Insersi jahitannya cukup cepat dan memiliki distribusi tegangan yang tetap pada seluruh garis jahitan. Sedangkan kekurangannya adalah jika salah satu jahitan terputus, maka keseluruhan jahitan akan rusak. Oleh karena itu, teknik ini diindikasikan pada penjahitan luka pada daerah dengan tension yang minimal. Jahitan terakhir dibuat longgar agar dapat digunakan sebagai loop jahitan bebas, lalu disimpul. Continuous interlocking suture merupakan variasi dari simple continuous suture. Bedanya, terdapat mekanisme pengunci yang didapat dari proses mengaitkan benang pada jahitan sebelumnya. Locking atau penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Di akhir, akan dibuatkan simpul seperti pada simple continuous suture. Teknik ini diindikasikan pada penutupan margin gingiva setelah alveolektomi dan juga pada pembedahan dengan insisi panjang karena menghasilkan adaptasi yang baik. Horizontal matrix suture. Teknik ini dilakukan dengan melakukan penusukan jarum pada kedua sisi insisi. Namun, jangan disimpul terlebih dahulu. Sebelum disimpul, dilanjutkan dengan penusukan sejajar sejauh 1 cm dari tusukan pertama. Diteruskan ke sisi yang berlawanan, lalu kemudian disimpul. Teknik ini menghasilkan jahitan yang kuat. Eversi luka dan kontinuitas menghasilkan penutupan luka yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, teknik ini biasanya dilakukan pada pencangkokan tulang intraoral. Indikasi teknik ini diantaranya adalah penutupan rongga kista, penjahitan luka pasca pencabutan gigi, penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, pengangkatan fibroma, dan kasus bedah palatoplasti. Vertical matrix suture. Pada teknik ini, dibuat jahitan yang lebih lebar dan dalam, kemudian diikuti dengan jahitan yang kecil dan dangkal yang lebih dekat dengan tepi luka atau insisi, yang ditempatkan pada dataran yang sama. Pada teknik ini, terdapat 2 lapisan jahitan, yaitu satu jahitan untuk membantu memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan jahitan yang lainnya adalah untuk membantu merapatkan tepi luka hingga sejajar. Biasanya, teknik ini menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini. Adanya penambahan penetrasi jarum jahit pada tepi luka berfungsi untuk memaksimalkan eversi luka, meminimalisir adanya dead space, dan meminimalisir tekanan yang melewati luka. Teknik ini diindikasikan untuk penutupan luka yang lebih lebar dan membutuhkan tarikan yang sedikit lebih besar. Suturing pada flap triangular dan flap trapezoid. Pada dasarnya, yang digunakan adalah teknik simple interrupted suture. Suturing pada flap triangular dan flap trapezoid dimulai pada bagian angulasi, kemudian dilanjutkan pada bagian yang lainnya dengan menggunakan teknik suturing yang sama, yaitu teknik suturing simple interrupted suture.
Figure of Eight suture. Teknik ini dilakukan dengan memasukkan jarum dari satu titik insersi ke titik insersi berikutnya, di mana nantinya akan membentuk seperti angka 8. Setelah itu, lakukan simpul pada ujung bebas di titik insersi pertama, dan potong kelebihan benang. Teknik figure eight suture biasa digunakan untuk menutup soket pasca ekstraksi dan menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Penelitian membuktikan bahwa penyembuhan luka menggunakan teknik figure eight suture menghasilkan penutupan luka yang lebih baik dibandingkan dengan teknik simple interrupted suture. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik suturing dalam kedokteran gigi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.